Halo guys, balik lagi sama aku Betty Moser di channel aku Mom Betty. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, kali ini sesuai dengan keinginan kalian, aku akan bahas cara memaksimalkan ukuran P ya bagi laki-laki. Nah, oke, disimak ya. Kalian harus tahu dulu nih, ukuran P itu sebenarnya ada tahap-tahap berkembangnya ya. Jadi kalau selagi kalian itu masih masa pubertas, itu masih bisa berkembang. Tapi nanti kalau misalnya kalian sudah lewat ataupun lepas dari masa pubertas, nah ini udah agak susah ya. Jadi aku berpesan buat kalian-kalian yang nonton ini masih remaja ya, yuk, kalau kepingin punya P yang bagus, diikhtiarkan, diusahakan dari sekarang ya. Dengan cara gimana? Ya nanti aku jelasin ya. Nah, jadi guys, ini yang perlu kalian tahu ini dulu ya. Bahwasanya P itu bisa berkembang ya, itu di usia-usia tertentu ya, atau bisa dibilang di usia masa pubertas ya. Nah, nanti kalian bisa browsing sendiri lah ya, masa pubertasnya laki-laki itu dari usia berapa ke berapa. Nah gitu. Aku dulu juga pernah dengar kalau ya memang dia itu di usia pubertas ya gitu. Cuman untuk apa ya, aku susah ngomongnya, untuk apa ya, kayak patennya gitu loh ya, untuk bentuk patennya itu ada di usia 21 sampai 25 tahun ya. Jadi kayak benar-benar kalau kamu kepingin ngeliat ukuran P-mu yang benar-benar maksimal dan bagus, itu ada di usia itu 21 sampai 25 tahun ya gitu. Nah, terus guys ya, ini sebelum ke cara-caranya ya. Sebelum ke cara-caranya, aku kasih tahu dulu juga bahwasanya ukuran P itu tergantung oleh beberapa faktor ya. Di antaranya ada faktor dari dalam dan juga faktor dari luar. Yang dari dalam itu apa? Yang dari dalam itu ada faktor genetik ya, dan juga ada faktor hormonal ya. Nah, jadi genetik sama hormonal ini yang dari dalam itu kayak gimana? Nah, masing-masing orang itu kan beda ya. Masing-masing orang, tiap-tiap suku itu kan beda ya kan. Nah, jadi jangan samakan kamu, misalnya nih ya, ini mohon maaf, ini bukan rasis, tapi ini kayak kita ngebahas ini ya. Misalnya kamu punya sepermainan ya, teman sepermainan, mungkin teman sepermainanmu nih misalnya keturunan Arab misalnya ya, dia keturunan Arab ataupun keturunan yang orang-orang timur lah ya gitu kan, yang notabene gennya itu memang gede-gede gitu kan. Sedangkan kamu wong Jowo, ya jangan dibandingkan ya, karena beda ras sayang ya. Jadi kalau misalnya dia temenmu itu yang memang gennya sudah gede, ya memang dia memang turunannya gede. Jadi kalau dia gede ya wajar gitu loh, lebih gede daripada kamu ya wajar gitu loh. Jadi jangan minder ya, jangan minder karena kamu itu punya P yang terbaik versimu sendiri gitu ya gitu. Ingat, setiap kelebihan itu pasti ada kekurangan. Begitupun setiap kekurangan pasti ada kelebihan ya. Jadi jangan terfokus sama kok punya dia gede ya, kok punya aku enggak ya gitu, jangan ya. Barangkali di kondisi P-mu itu yang seperti itu punya kenikmatan tersendiri. Nah gitu ya, jadi fokusnya ke situ. Terus kita balik lagi, untuk faktor dari luar itu ada dari lingkungan ya. Maksudnya gimana ya, dari gaya hidupmu, sehat atau enggak, dan juga dari kebiasaanmu ya. Dari kebiasaanmu tuh kayak gimana gitu. Kalian jangan salah loh ya, orang yang ngerokok sama yang gak ngerokok itu tekstur P-nya itu beda loh guys. Lebih kerasan yang tidak merokok ya. Coba aja, misalnya kamu ngerokok nih, kamu cari nih temenmu yang gak ngerokok gitu, terus kalau boleh adukon ya, P-nya diadu, jelas menang yang gak ngerokok gitu ya. Nah, jadi itu guys.
Terus dari gaya hidupmu juga, misalnya kayak dari asupanmu, kamu suka makan makanan yang gak sehat misalnya ya, itu juga mempengaruhi gaya tidurmu, pola tidurmu, gitu-gitulah pokoknya, intinya gaya hidupmu lah. Itu kalau yang gaya hidup yang tidak sehat dengan gaya hidup yang sehat itu juga mempengaruhi ya, gitu. Makanya buat kalian-kalian yang kepengen punya AP yang bagus ya, gaya hidupnya juga diperbaiki ya, gitu. Kurangi rokoknya itu loh sayang, dikurangi ya, dikurangi, atau bila perlu ya diberhentiin lah ya, gitu, supaya kamu itu bangunnya itu maksimal gitu ya. Nah terus kita bahas apa lagi guys? Nah kalau misalnya terkait hormon ya tadi ya, yang faktor dari dalam ya, itu kan ada hormon kan tadi. Nah itu juga, hormon itu kan bisa dipicu dari makanan-makanan ya yang kamu makan gitu kan, asupan yang kamu makan ke tubuhmu gitu kan. Yaitu kamu harus banyak-banyak makan makanan yang bergizi, terutama yang baik untuk kesehatan P. Contohnya apa? Kamu bisa browsing sendiri, atau kalau misalnya nanti mau dibahas, komen di bawah ya, gitu. Ini mohon maaf ya kalau misalnya agak berisik-berisik ataupun tidak kondusif, karena aku nggak pakai mic ya. Terus juga ini posisinya aku juga lagi pulang kampung, lagi di Lampung, jadi aku kemarin tuh beli mic mic wireless gitu loh ya, tapi nggak jelas malahan. Jadi ya udahlah, daripada nanti nggak jelas, kita kayak gini dulu ya sementara. Oke, nah lanjut ya. Oh ya, aku juga baca guys, katanya ya, untuk ukuran P itu juga dipengaruhi oleh hormon ya. Jadi bukan bukan terlihat dari mulai tumbuhnya si P itu gitu loh ya, tapi juga dipengaruhi oleh hormon. Jadi ada yang bilang itu kayak misalnya nih, kayak orang yang terlahir, misalnya bayinya ini P-nya itu kecil banget, itu bisa jadi nanti waktu pas di masa pertumbuhannya dia mendapatkan asupan yang baik, terus istilahnya hormonnya bagus, itu bisa tumbuh dengan sempurna maksimal. Nah itu makanya balik lagi ya, bahwasanya P itu bisa tumbuh ugal-ugalan itu ketika masa pubertas. Nah makanya buat kalian-kalian yang saat ini sedang di usia-usia pubertas, yuk maksimalkan ya, maksimalkan dengan cara pola hidupmu dijaga, gaya hidupmu dijaga, kebiasaanmu ya, kebiasaanmu tuh harus diganti kebiasaan-kebiasaan yang baik, terutama untuk kesejahteraan P ya. Nanti kita bahas lah ya kebiasaan-kebiasaannya tuh yang gimana ya, gitu. Nah sekarang kita ke intinya guys ya, cara memaksimalkan ukuran P. Nah kalau misalnya ditanya caranya, pasti kan kalian itu ada yang bilang ini caranya medis atau bukan gitu ya. Nah aku jelasin ya, untuk secara medis ya itu tidak ada, kecuali suatu tindakan ya. Jadi tidak ada sesuatu hal pun yang bisa merubah ukuran P kecuali tindakan operasi ya. Jadi kalau misalnya kamu punya duit banyak, kalau kamu tidak bersyukur atas pemberian Tuhan ya, kamu rubah sendiri ya, sesuai dengan kepengenanmu gimana. Kalau kamu punya duit dan juga kamu nggak takut ya buat operasi. Tapi kalau misalnya kamu takut dan kamu kayak nggak mau lah aku pakai obat-obatan, pakai gitu-gitu gitu kan ya, kamu bisa beralih ke cara yang non medis. Nah cara-caranya itu apa? Banyak banget guys ya, dari mulai obat-obatan ya, krim-krim, terus pokoknya banyak kan. Sekarang itu banyak banget sesuatu yang bisa diikhtiarkan sama kalian ya. Sekarang itu kan
perawatan-perawatan untuk P itu kan dijual banyak ya di marketplace ya gitu kan, yang krim ini, krim itu, serum ini, serum itu, sabun ini, sabun itu, terus kayak suplemen-suplemen gitu kan ya, kamu pernah tahu kan. Nah, itu bisa kalian ikhtiarkan ya gitu loh. Tipsnya adalah ya kalau misalnya kamu itu merasa kurang puas ya itu kan manusiawi toh, kalau misalnya kamu itu merasa kurang puas atas yang kamu punya gitu kan, pengen lebih baik lagi supaya pasangan lebih seneng kan gitu ya, nggak apa-apa, kamu cari aja yang menurutmu itu cocok di kamu ya, entah itu perawatan tradisional ataupun herbal-herbal ataupun yaitu suplemen-suplemen ataupun krim-krim, oles, minyak, DLL, serum gitu-gitu ya, pokoknya perawatan ya. Intinya segala sesuatu itu yang dirawat akan beda dengan yang tidak dirawat. Jadi ya kalau misalnya kamu mau punya yang bagus ya dirawat ya, perawatan itu kan sekarang banyak ya, alternatifnya itu ada ya, dari mulai obat-obatan, suplemen ya, terus habis itu teknik ya. Kalau untuk cara tradisionalnya ataupun secara alternatifnya ya, itu ada namanya teknik pemijatan ya, yang selama ini familiarnya itu adalah teknik jelking ya. Itu bisa kalian usahakan, itu bisa kalian coba ya, ketika kalian ingin mencoba, ingin berikhtiar untuk merubah ataupun ingin berikhtiar merubah ke bentuk yang lebih bagus, ukuran lebih bagus, lebih ideal, lebih sempurna. Nah, nih pakai teknik ini ya, teknik jelking. Teknik jelking itu apa sih ya? Sebuah teknik pemijatan khusus yang dilakukan di area P untuk membuat supaya P itu jadi bagus ya gitu, panjangnya nambah, teksturnya jadi bagus, ukurannya ya, tebelnya, gedenya, panjangnya itu bisa nambah ya gitu. Jadi silakan ya buat teman-teman yang berniat ingin membaguskan P-nya, bisa coba teknik ini ya. Sebenarnya itu tekniknya itu nggak ini loh guys, nggak seperti kalian senam 5 jari pada umumnya lah ya. Cuman bedanya ini itu pakai arahan, jadi nggak yang cepat-cepat banget gitulah. Pokoknya intinya ada tekniknya lah ya gitu. Nah, jadi guys, nih pemijatan itu kan butuh media ya, media yang licin-licin supaya mijatnya enak. Nah, di sini aku itu menawarkan nih produk jualan aku, yaitu minyak pijat oles tradisional alami terbuat dari lemak hewan bulus yang digunakan ya, yang bisa kalian gunakan untuk teknik jelking ya. Jadi kamu mijitnya itu pakai ini ya, supaya P-mu itu jadi bagus ya gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ikhtiar ya melakukan pemijatan area P, nah ini bisa menggunakan minyakku ya. Jadi silakan buat teman-teman yang kepengen order, mau coba beli, silakan cek di keranjang sini ataupun di link yang ada di bawah sini ya, di description box aku. Jadi silakan ya, kalian yang mau order, mau lihat testi-testinya dulu juga boleh ya, karena alhamdulillah minyakku ini sudah banyak yang coba, sudah banyak yang membuktikan, dan alhamdulillah ada perubahan kalau dipakai rutin, konsisten ya. Nah, berproses guys ya, sabar ya, karena kan perawatan ini bukan yang instan, bukan yang sekali oles langsung nampak gitu kan. Nah, jadi harus sabar ya.
karena melalui sebuah progres ya. Nah, itu progresnya itu beda-beda tiap orang. Jadi ada yang cepet, ada yang lama, ada yang lambat, bahkan ada yang tidak berhasil sama sekali karena mungkin makainya jarang, tidak rutin, tidak konsisten, tidak sesuai dengan arahan petunjuk yang sudah aku kasih. Nah, jadi buat teman-teman, silahkan ya buat yang ingin mencoba minyakku langsung aja ke sini ya. Oke guys, mungkin segini dulu video aku. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.